Jakarta Selatan tidak pernah benar-benar tidur, tapi di sudut Gang Macan, hiruk-pikuknya terasa berbeda. Di sana, sebuah warung dengan tenda kuning mencolok berdiri. Namanya sederhana, ditulis dengan huruf tebal yang agak miring. Warung Sambal Gimbal Pak Yatmo. Aroma cabai goreng yang menusuk hidung berpadu dengan gurihnya udang yang digoreng tepung, yang oleh orang Semarang disebut gimbal, menari-nari di udara, menggoda siapa saja dalam radius 100 meter. Pak Yatmo, pria paruh baya dengan gumpalan handuk kecil di lehernya, tidak berhenti mengayunkan spatula. Wajahnya berkilat karena peluh dan minyak, tapi matanya bersinar. Usahanya yang selama 20 tahun terseok-seok mendadak meledak dalam 3 bulan terakhir. 2 porsi gimbal udang, sambal level 5, bungkus. Teriak seorang pengemudi ojek online yang sudah mengantre sejak 1 jam yang lalu. Pak Yatmo tersenyum, mengangguk singkat. Di belakangnya, 3 asisten kewalahan membagi nasi dan menuang teh manis. Namun di tengah kesuksesan yang tampak seperti mujizat itu, ada sesuatu yang salah. Pak Yatmo merasakannya sesekali. Seperti saat ini, ketika ia menoleh ke arah sudut tempat penyimpanan beras, ia melihat sekelebat bayangan hitam yang merayap cepat ke langit-langit. Ia mengucek mata, mungkin hanya kelelahan pikirnya. Namun bukan hanya Pak Yatmo yang merasakan. Para pelanggan mulai membicarakan hal-hal aneh. Kamu ngerasa nggak? Bisik seorang mahasiswi kepada temannya. Tadi pas aku lagi makan, aku ngerasa ada rambut panjang yang lewat di bawah kakiku. Padahal di sini nggak ada kucing. Temannya mengangguk pelan, wajahnya agak pucat. Aku malah lebih parah. Tadi pas aku peres jeruk nipis ke sambelnya kayak bergerak gitu. Kayak ada sesuatu yang bernafas di bawah tumpukan gimbal itu. Gosip itu seperti api di padang rumput kering. Cepat, panas, dan merusak. Di media sosial, narasi mulai terbentuk. Sambal gimbal Pak Yatmo enak karena pakai pesugihan. Derry adalah seorang pria dengan satu ambisi, angka. View, likes, dan subscribers adalah oksigen baginya. Ketika tagar sambal gimbal horor mulai memuncaki tren, ia tahu ini adalah tambang emas. Kita harus ke sana, Ki, ujar Derry pada Ki Guntur, seorang pria dengan rambut gondrong diikat dan berbagai cincin batu akik di jemarinya. Ki Guntur adalah paranormal resident di kanal YouTube Derry. Kalau kita bisa buktiin ada jin di sana, video ini bakal tembus 5 juta view dalam semalam. Ki Guntur menghisap rokoknya dalam-dalam, matanya menyipit. Aku sudah mencium baunya dari jauh, Der. Bau bangkai yang ditutupi aroma terasi. Ada yang tidak beres di Gang Macan. Malam Jumat Kliwon dipilih sebagai waktu eksekusi. Mereka datang dengan peralatan lengkap, kamera mirrorless dengan lensa low light, mikrofon sensitif, dan kamera tersembunyi yang disematkan di kancing kemeja Derry. Warung sedang rame-ramenya. Pak Yatmo menyambut mereka dengan ramah. Derry mulai melakukan tugasnya sebagai influencer kuliner, memuji tekstur udang yang renyah dan pedasnya sambal yang pas. Namun di tengah ulasan itu, Ki Guntur tiba-tiba mulai gemetar. Ia meletakkan sendoknya dengan denting yang keras. Nafasnya memburu. Kamera segera diarahkan ke wajahnya. Astagfirullah, Ki Guntur mengerang. Matanya mendelik ke atas sehingga hanya terlihat bagian putihnya. Bau ini, bau liur setan. Keadaan warung mendadak sunyi. Para pelanggan
berhenti mengunyah. Pak Yatmo mendekat dengan wajah bingung. Ada apa, Mas? Ada masalah dengan makanannya? Ki Guntur tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Pak Yatmo dengan jarinya yang bergetar. Tega kamu, Pak. Kamu memberi makan orang-orang ini dengan najis. Lihat itu. Ki Guntur menunjuk ke sudut ruangan, ke arah tempat cucian piring. Di sana ada sosok wanita tua dengan lidah sepanjang 1 meter. Dia menjilati setiap piring, setiap sendok, bahkan dia menjilati punggungmu saat kamu memasak, Pak Yatmo. Itulah yang membuat makananmu terasa enak. Derry dengan sigap mengarahkan kamera ke sudut yang kosong itu, lalu kembali ke wajah Pak Yatmo. Pak Yatmo hanya bisa melongo, lidahnya keluh. Ia ingin membantah, tapi pandangan puluhan orang yang kini menatapnya dengan rasa jijik membuatnya lumpuh seketika. Malam itu, video tersebut diunggah dengan judul bombastis, Live Penampakan Jin Penjilat di Sambal Gimbal Pak Yatmo, Saksi Mata Paranormal. Efeknya instan dan menghancurkan. Keesokan harinya, tidak ada satupun pengemudi ojek online yang datang. Meja-meja kosong melompong. Bahkan kucing liar yang biasanya mengeong meminta sisa udang pun seolah enggan mendekat. Pak Yatmo berdiri di depan warungnya, menatap jalanan yang biasanya macet karena antrean pelanggannya. Kini sepi. Seolah-olah daerah itu terkena wabah. Seminggu berlalu. Tabungannya mulai menipis untuk membayar gaji asisten yang akhirnya memilih berhenti karena takut. Pak Yatmo dihujat di dunia maya. Tetangganya mulai membuang muka saat berpapasan. Spanduk kuning kebanggaannya dicoret-coret dengan tulisan dukun dan pemuja setan. Di tengah keputusasaan itu, seorang kawan lama bernama Pak Joko mampir. Ia adalah satu-satunya orang yang masih percaya pada kejujuran Pak Yatmo. Yat, aku tahu kamu gak mungkin main begituan. Kamu itu sholatnya rajin, ujar Pak Joko sambil menepuk bahu sahabatnya. Tapi orang-orang melihatnya, Jok. Paranormal itu bilang ada hantu di sini. Aku juga merasa ada yang aneh. Tapi aku nggak tahu itu apa. Keluh Pak Yatmo dengan suara yang serak. Dengar Yat, dunia ini luas. Ada orang yang bisa melihat hantu, tapi nggak semua orang bisa melihat kebenaran. Kamu harus ketemu Mbah Brindil. Dia orang sepuh di desa di dekat Bogor. Dia bukan paranormal yang suka masuk TV, tapi dia orang pintar yang beneran pintar. Setelah perjalanan panjang menembus kemacetan dan jalanan berbatu di pinggiran kota Bogor, Pak Yatmo sampai di sebuah rumah bambu yang asri. Di sana, seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan rambut putih yang berantakan. Itulah mengapa dia dipanggil Brindil. Sedang asik memberi makan ayam. Tanpa perlu Pak Yatmo bercerita panjang lebar, Mbah Brindil sudah tersenyum tipis. Warungmu sedang sakit ya? Tanya Mbah Brindil tanpa menoleh. Kok Mbah bisa tahu? Bau gosongnya sampai ke sini. Bukan gosong karena api, tapi gosong karena hati manusia yang terbakar iri. Singkat cerita, Mbah Brindil setuju untuk datang ke warung Pak Yatmo. Malam itu juga, sesampainya di warung Pak Yatmo, suasana warung terasa sangat dingin. Meski udara Jakarta sedang gerah, Mbah Brindil tidak membawa keris atau sesajen yang mencolok. Ia hanya membawa sebuah botol berisi air bening dan segenggam
garam krosok. Ia duduk di tengah warung yang gelap, memejamkan mata. Pak Yatmo menunggu dengan jantung yang berdebar. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Sebuah suara erangan terdengar dari balik tembok dapur. Bunyi seperti sesuatu yang berat sedang diseret. Mbah Brindil membuka matanya. Matanya yang semula layu kini bersinar tajam. "Keluar kamu!" bentaknya dengan suara yang menggetarkan kaca jendela. Sesosok makhluk muncul dari kegelapan. Benar apa yang dikatakan oleh Ki Guntur. Ada sosok wanita tua dengan lidah panjang dan kulit yang tampak membusuk. Makhluk itu merayap di dinding, menatap Mbah Brindil dengan mata merah yang penuh kebencian. Pak Yatmo hampir pingsan. "Mbah, jadi benar saya punya pesugihan?" "Diam Yatmo," potong Mbah Brindil. "Lihat kakinya." Pak Yatmo memberanikan diri menatap kaki makhluk itu. Ada rantai hitam transparan yang mengikat pergelangan kaki sang hantu ke sudut warung bagian belakang yang sangat dekat dengan pintu belakang warung. "Dia bukan pelayanmu," kata Mbah Brindil sambil menaburkan garam ke arah makhluk itu. Makhluk itu menjerit kesakitan dan menghilang menjadi asap hitam. "Dia adalah kiriman. Seseorang telah menanam jangkar di tanah ini untuk mengikat sosok jin ini di sini. Tujuannya cuma satu, bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk menakut-nakuti pelangganmu. Ini namanya guna-guna penglaris terbalik atau sirep pembungkam rejeki." Mbah Brindil menunjuk ke arah sudut rantai itu berasal. "Gali di situ." Dengan tangan gemetar, Pak Yatmo mengambil cangkul dan mulai membongkar pojokan luar warung. Setelah menggali sedalam 1/2 meter, ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain kafan yang sudah menghitam. Mbah Brindil membuka kotak itu. Isinya membuat perut Pak Yatmo mual. Sepotong lidah anjing yang sudah membusuk, jarum-jarum karat yang menusuk foto wajah Pak Yatmo, dan segenggam tanah kuburan. "Ini yang membuat paranormal itu melihat jin penjilat," jelas Mbah Brindil. "Benda ini memancarkan energi negatif yang menarik makhluk-makhluk rendah untuk datang ke sini. Siapapun yang punya kemampuan melihat akan tertipu dan mengira kamu yang memeliharanya. Siapapun yang makan di sini akan merasa mual atau melihat penampakan karena energi benda ini." Pak Yatmo tertunduk lemas. "Siapa yang tega melakukan ini, Mbah?" Mbah Brindil menghela nafas. "Seseorang yang merasa warung miliknya tidak laku sejak kamu buka. Tapi biarlah, urusan dia biar ditangani oleh Yang Maha Adil. Sekarang kita bersihkan tempat ini." Malam itu, ritual pembersihan dilakukan dengan khidmat. Mbah Brindil membakar benda-benda terkutuk itu sambil membacakan ayat-ayat suci. Bau busuk yang selama ini menghantui warung itu perlahan digantikan oleh aroma harum bunga melati yang datang entah dari mana. Terakhir, Mbah Brindil menanam 4 buah paku baja yang sudah didoakan di 4 sudut warung. "Ini pagarmu. Selama kamu berdagang dengan jujur dan tetap rendah hati, tidak ada lagi kiriman yang bisa menembus tempat ini." Esok harinya Pak Yatmo tidak langsung membuka warung. Ia membersihkan setiap inci lantainya dengan karbol wangi. Ia mengecat ulang tembok yang dicoret-coret.
Ia juga mengunggah sebuah video sederhana di media sosialnya. Bukan video pembelaan diri yang marah-marah, melainkan video dirinya sedang berdoa bersama anak-anak yatim di warungnya yang kini terasa terang. Satu persatu pelanggan mulai kembali. Awalnya karena penasaran, namun mereka terkejut. Suasana warung yang dulu terasa berat dan pengap, kini terasa sangat nyaman dan bersih. Rasa makanannya tetap sama enaknya. Namun kini tidak ada lagi perasaan was-was setelah memakannya. Beberapa minggu kemudian, Derry sang influencer mencoba mengunggah video permintaan maaf karena salah memberikan informasi. Setelah ia diprotes oleh banyak netizen yang merasa suasana warung Pak Yatmo kini sangat positif. Namun Pak Yatmo tidak peduli lagi pada Derry atau Ki Guntur. Kini, setiap pagi, sebelum menggoreng gimbal udangnya, Pak Yatmo selalu menyempatkan diri untuk bersedekah pada orang-orang di sekitar Gang Macan. Di pojok warungnya, kini tertempel sebuah papan kayu kecil dengan ukiran tangan. Di sini hanya ada bumbu, cinta, dan doa. Setan tidak punya tempat di dapur kami. Warung sambal gimbal Pak Yatmo kembali viral. Kali ini bukan karena hantunya, tetapi karena ketulusan seorang pria yang berhasil bangkit dari fitnah yang paling gelap sekalipun. Di sudut kota yang lain, sebuah warung sambal saingan yang dulu sempat ramai mendadak tutup secara misterius. Pemiliknya dikabarkan jatuh sakit dengan gejala yang aneh. Lidahnya terus menjulur keluar dan tidak bisa berhenti mengeluarkan air liur. Persis seperti sosok yang pernah ia kirim ke warung Pak Yatmo. Mbah Brindil benar, rezeki bisa dikejar, tetapi berkah hanya bisa dijemput dengan cara yang benar.